Brigadir J diduga difitnah Kuat Maruf dan Putri Cenderawati. Dilansir dari tribunmedan.com, muncul motif baru pembunuhan Brigadir J versi Baradae. Adanya dugaan hubungan terlarang antar Putri Cenderawati dan Kuat Maruf. Baradae mengaku mencurigai adanya hubungan terlarang yang terjadi antara istri Irjen Verdi Sambo, Putri Cenderawati, dengan Kuat Maruf, supirnya sekaligus asisten rumah tangga. Kecurigaan Baradae itu diungkapkan kepada Deoliva Yumara saat Deoliva masih menjadi kuasa hukum Baradae. Menurut Deoliva, kecurigaan Baradae adanya hubungan Putri Cenderawati dan Kuat bukan tanpa dasar. Ada dugaan Putri Cenderawati berzina dengan Kuat. Jadi, Baradae atau Eliezer ini kan bilang, dan dia sudah merasakan. Baradae ngomong, "Saya curiga bang, itu si Kuat ada main sama Putri." "Oh pantes," jawab saya, kata Deoliva ditayang di TV One Senin 29 Agustus 2022 malam. Karenanya, kata Deoliva, dugaan Kuat motif pembunuhan terhadap Brigadir J adalah karena Kuat dan Putri ingin menyembunyikan hubungan terlarang mereka selama ini yang diketahui Brigadir J saat di Magelang. Jangan sampai nantinya motif pembunuhan ini karena Joshua melecehkan Putri di Magelang. Gak ada itu, bohong kalau itu. Yang ada adalah saat di Magelang itu Kuat dan Putri lagi making love, lalu ketahuan Joshua. Makanya Joshua yang dikejar dan diincar, kata Deoliva. Hal ini, kata Deoliva, diperkuat fakta di mana saat dipergoki Brigadir J, Putri Cenderawati langsung menelpon Baradae dan Bribka Rifki yang sedang mengantar makanan ke anaknya di Sekolah Taruna Nusantara. Sementara Kuat menelpon Verdi Sambo. Kuat dan Putri, kata Deoliva, kompak melakukan itu untuk membuat skenario agar Verdi Sambo marah dan memberikan pelajaran ke Brigadir J. Jadi begitu ketahuan, itu makanya Putri nelpon Bribka RR lewat Baradae, sementara Kuat menelpon ke Sambo. Tujuannya menyamakan persepsi mereka di sana. Begini, agar hubungan Kuat dan Putri nggak tercium Sambo. Jadi seolah-olah Joshua pelaku pelecehannya. Jadi Joshua ini adalah korban, papar Deoliva. Menurut Deoliva, adanya dugaan hubungan asmara antara Kuat dan Putri terjadi karena Kuat sudah lebih 10 tahun menjadi sopir Putri Cenderawati. Kuat ini ikut mereka sudah 10 tahun lebih sejak Verdi Sambo masih AKBP. Kuat ini kan orang dari Brebes, ikut Sambo sejak AKBP di sana. Deoliva menjelaskan dengan adanya pengaduan Kuat ke Sambo yang menyatakan bahwa Brigadir J sudah melecehkan Putri, membuat Verdi Sambo murka dan marah. Namanya Sambo psikopat. Dengar aduan seperti itu dari Kuat dan Putri, nalarnya tidak jalan dan merancang skenario sehingga Joshua jadi korban. Apalagi, kata Deoliva, selama ini Kuat iri kepada Brigadir J karena lebih dipercaya oleh Sambo dan Putri Cenderawati untuk mengawal mereka. Sementara Kuat yang merasa orang lama di sana ingin berkuasa dan lebih dipercaya dari Joshua, kata Deoliva. Terkait rekonstruksi yang akan digelar di rumah Verdi Sambo dan menghadirkan 5 tersangka, kata Deoliva, hal itu tidak akan mengungkap motif. Yang direkonstruksi di sana adalah terjadinya penembakan seperti apa di AP dan melihat kesesuaian antara keterangan 5 tersangka, tapi tidak akan mengungkap motif, kata Deoliva.
Menurutnya, dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J ini, motif tidak terlalu penting. Yang terpenting adalah pembuktian adanya pembunuhan berencana yang dilakukan kelima tersangka. Motif tidak terlalu penting, tapi bisa ada untuk menguatkan. Asal saja jangan sampai motifnya karena pelecehan Brigadir J ke Putri. Karena itu sangat tidak mungkin, kata Diolipa. Justru kata Diolipa, berdasarkan keterangan dan analisa Brigadir A, motif yang sangat mungkin adalah karena Kuat dan Putri melakukan perbuatan asusila yang dipergoki Brigadir J. Karena ketahuan Joshua, pada akhirnya Joshua yang jadi korban. Terkait laporan Kuat bahwa ia melihat Brigadir J membopong Putri Cendrawati, justru menurut Diolipa, yang terjadi sesungguhnya adalah Kuat membopong Putri dan dipergoki Brigadir J. Karena tak ingin Brigadir J atau Joshua membocorkan ke Sambo, maka difitnahlah Joshua ini oleh Putri dan Kuat. Sebelumnya, Kadif Humas Polri, Irjen Dedi Prastio mengatakan, para tersangka pembunuhan berencana Brigadir J akan dipertemukan Selasa, 30 Agustus 2022 dalam sebuah rekonstruksi yang digelar di rumah dinas Irjen Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Para tersangka termasuk mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo dan istrinya Putri Cendrawati akan mengikuti rekonstruksi. Dedi mengatakan, rekonstruksi akan berlangsung di TKP pembunuhan di rumah dinas Irjen Verdi Sambo di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Informasi kedua dari Pak Dirti Pidum. Rencananya pada Selasa 30 Agustus 2022 akan dilaksanakan rekonstruksi di TKP Duren 3, kata Bapak Dedi di Bareskrim Polri, Jumat 26 Agustus 2022. Rekonstruksi bertujuan agar jaksa menuntut umum bisa mendapatkan gambaran lebih jelas soal kasus tersebut. Dengan demikian, berkas perkara dapat segera dinyatakan lengkap dan maju ke persidangan. Agar JPU mendapat gambaran yang lebih jelas dan sama dengan fakta-fakta dan keterangan para tersangka dan saksi di BAP agar berkas bisa segera P21. Selain itu, rekonstruksi bertujuan untuk memperjelas konstruksi hukum khusus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J, Nofriansyah Joshua Huta Barat alias Brigadir J. Proses rekonstruksi itu sendiri bakal berlangsung bertutup dengan menghadirkan 5 tersangka, yakni Brada E, Verdi Sambo, Bribka Rifki Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Putri Cendrawati. Menghadirkan seluruh tersangka, 5 orang yang sudah ditetapkan tersangka, terang Dedi. Selain para tersangka, polisi juga akan menghadirkan jaksa penuntut umum dan kuasa hukum tersangka. Dijadwalkan hadir juga Komnas HAM dan Kompolnas dalam konstruksi tersebut. Kehadiran Komnas HAM dan Kompolnas dalam konstruksi itu terkait transparansi dan objektivitas. Menurut Dedi, hal itu sesuai komitmen Polri Dirjen Listio Sigit Prastio bahwa seluruh proses khusus pembunuhan Brigadir J harus menjaga transparansi dan objektivitas. Putri mengaku di seluruh Verdi Sambo ubah keterangan. Istri Verdi Sambo, Putri Cendrawati, mengaku menerima tindak kekerasan seksual oleh Brigadir J atau Nofriansyah Joshua Huta Barat di Magelang. Namun, Putri mengubah keterangan lokasi kejadian dari yang sebelumnya di Magelang menjadi di rumah dinas Verdi Sambo di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan.
Keterangan Putri diperoleh dari hasil pemeriksaan Komnas HAM bersama Komnas Perempuan beberapa waktu lalu. Karena dia bilang sebetulnya yang terjadi kekerasan seksual itu di Magelang. Saya disuruh oleh Ferdi Sambo untuk mengakui kejadian itu terjadi di Duren 3, kata Taufan mengulangi keterangan Putri saat ditemui di kantor Komnas HAM Senin 29 Agustus 2022. Namun kata Taufan, keterangan Putri tidak bisa dibuktikan lebih lanjut karena penjelasannya yang berubah-ubah. Sebab itu kata Taufan, tugas dari pihak penyidik terus mendalami bukti-bukti lanjutan. Apakah benar terjadi kekerasan seksual terhadap istri mantan Kadif Propam itu? Makanya saya kira tugas penyidik saat ini mendalami dan mencari bukti-bukti selain keterangan oleh Putri. Keterangan terkait dugaan tindak kekerasan seksual juga pernah diakui oleh Ferdi Sambo sendiri saat Komnas HAM melakukan permintaan keterangan. Ferdi Sambo yang kini diketahui menjadi dalang pembunuhan Brigadir J mengatakan ada pembunuhan tidak senonoh yang dilakukan anak buahnya itu terhadap istrinya. Taufan mengatakan, Sambo merasa geram atas tindakan Brigadir J sehingga merencanakan pembunuhan. Kita tanya kenapa melakukan pembunuhan. Karena dia marah karena sesuatu yang menurut dia berubah, yang tidak senonoh yang dilakukan Joshua terhadap istrinya. Itu versi dia, ungkas Taufan. Kasus dugaan pelecehan dihentikan sebagai informasi. Badan Reserse Kriminal Polri memutuskan untuk menghentikan penanganan kasus dugaan pelecehan seksual terhadap istri Irjen Ferdi Sambo, yakni Putri Cendrawati. Kita hentikan penyidikannya karena tidak ditemukan peristiwa pidana, bukan merupakan peristiwa pidana, ujar Direktur Tindak Pidana Umum. Kasus tersebut tertuang dalam laporan polisi LP bernomor LP.2B/1630/6/2022 SPKT/Polres Metro Jakarta Selatan Polda Metro Jaya tanggal 9 Juli 2022 tentang kejahatan terhadap kesopanan atau perbuatan memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dan atau kekerasan seksual sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 289 KUHP dan atau pasal 335 KUHP dan atau pasal 4 CU pasal 6 UU nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual.